Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama gue Fajar Rasidi, gue mahasiswa semester 5 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Gue kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Dan di sini teman-teman, gue bakal menganalisa lagi nih teman-teman terkait dengan buku, terkait dengan aspek pengetahuan yang ada dalam buku. Kalau sebelumnya gue udah pernah bikin, gue udah pernah bahas juga sebelumnya, itu buku kelas 1 ya, buku kelas 1 MTS atau kelas 7 lah. Nah sekarang gue mau lanjut lagi nih, gue bakal masuk ke kelas 10. Ini kelas 1 MA atau Madrasah Aliyah teman-teman. Seperti biasa, seperti yang udah pernah gue bikin juga, kita bakal bahas dari beberapa aspek, yaitu aspek faktual, aspek konseptual, prosedural, dan metakognitif. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke bab 5 nih teman-teman. Oke, jadi temanya adalah kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan gitu ya. Ini langsung kita skip aja. Ini isinya cuma kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pengajaran, mari renungkan, mari mengamati, dan lain sebagainya lah. Ini kita langsung masuk ke sini aja ya. Memahami kebenaran ajaran Al-Quran memuat semua aspek kehidupan. Ini kita zoom dulu ya teman-teman biar kelihatan. Oke, yang pertama, isi kandungan Al-Quran dan dikembangkan dalam berbagai bidang disiplin keilmuan. Isi kandungan secara garis besar meliputi 1. Akidah. Secara etimologi, akidah artinya kepercayaan atau keyakinan, bentuk jamak dari akidah. Akidah adalah aqaid. Akidah juga dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman. Ini jelas banget teman-teman, ini bentuknya faktual karena ada definisinya gitu loh. Secara etimologi, kan gue bilang di video sebelumnya, kalau yang faktual tuh artinya biasanya merupakan etimologi atau terminologi, yaitu menurut bahasa ataupun istilah gitu loh teman-teman. Oke, nah di sini ada secara etimologi gitu. Dan ini merupakan faktual teman-teman. Sedangkan secara terminologi akhirnya diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Oke ya. Nah, ini di paragraf kedua juga, di lanjutannya yang dari sedangkan sampai bentuk amal perbuatan ini juga termasuk ke dalam faktual teman-teman. Karena tadi yang pertama etimologi, yang kedua terminologi, dan menurut gue kedua-duanya ya ini masuk ke dalam faktual gitu. Baik, selanjutnya akidah dalam Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai atau meyakini keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakan dengan lisan dan harus mewujudkan dalam bentuk amal perbuatan atau amal saleh dalam kehidupan hari-hari. Oke, ini di paragraf ini gue nemuin beberapa aspek. Yang pertama itu aspek faktual, karena definisi kan akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam gitu kan. Itu definisi atau penjelasan. Itu mungkin menurut gue pribadi itu masuknya ke faktual. Kemudian di sini gue juga nemu proseduralnya nih teman-teman. Proseduralnya di mana? Yaitu seorang yang meyakinkan diri berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai dan mengaku gitu kan, dan meyakini keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakan dengan lisan, harus mewujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Nah, oke. Jadi apa ya? Kalau lo mau dibilang berakidah Islam, ya lo nggak cukup hanya dengan lisan, tapi juga lo harus memanifestasikan itu dalam bentuk kehidupan sehari-hari, perbuatan amal di kehidupan sehari-hari. Dan gue juga menemukan metakognitifnya juga teman-teman. Ada metakognitifnya juga di situ. Cuman memang agak tipis gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid. Ya, ini keyakinan bahwa Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah berarti ya kafir apabila meyakini adanya Tuhan selalu dinamakan musyrik. Oke, kalau dari sini menurut gua masuknya ke faktual. Ini kan soal tauhid, artinya ya apa? Ini masuk ke faktual juga sih menurut gue, faktual, tapi lebih ke arah ada metakognitifnya, tapi sedikit juga teman-teman. Karena ada beberapa hal yang memang bisa diimplementasikan oleh para pembacanya.
Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita bahas lagi ke yang D. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah itu esa, juga ada kewajiban meyakini rukun-rukun iman yang lain. Adalah tidak benar apabila ada seorang mengaku berakidah atau beriman tetapi hanya beriman kepada Allah saja, atau hanya mengimani Allah saja, atau meyakini sebagian dari rukun iman saja, melainkan seorang mukmin wajib meyakini keenam rukun iman, yakni iman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan juga kepada qada dan qadar. Ini di paragraf ini masuknya ke ini teman, faktual, fakta-fakta di situ. Tapi di sini gue ngeliat juga ada sedikit prosedural, karena gini, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah itu satu, nah kita untuk menjadi orang yang berakidah atau beriman itu kita nggak boleh percaya cuma sama Allah doang, tapi kita ada step by stepnya nih gitu loh. Kita mulai dari rukun-rukun iman yang lain gitu, bisa jadi gue beriman kepada malaikat, gue beriman kepada kitab, pada Allah, itu kan step by stepnya nih teman-teman gitu. Jadi ini ada proseduralnya juga ya teman-teman ya. Oke, dilanjut kita ke bagian berikutnya. Yang pertama ada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Begitupun terjemahannya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tanpa meminta segala urusan sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ini menurut gua ini jelas konseptual teman-teman, karena bentuknya dalil gitu loh dan terjemah. Tapi di dalam terjemahannya ini masuk juga yang namanya faktual, karena ini fakta gitu loh. Fakta-fakta yang disampaikan. Nah, kemudian masuk ke B ayat 2 yang terjemahnya yaitu, dan Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini masuknya konseptual dan faktual juga. Kemudian Quran surat Al-Baqarah tadi terjemahnya, Rasulullah SAW, yakni Nabi Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar, kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kepadamulah tempat kami kembali. Oke. Ini masuk ke konseptual juga teman-teman, dan ada faktualnya juga. Kemudian di sini gue ada ngelihat sedikit prosedural lah, tapi tipis gitu loh, hanya berapa persennya doang gitu. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata kami tidak membeda-bedakan seorang pun. Jadi di sini ada step by stepnya. Sebelum kita dinyatakan berakidah atau beriman, ya kita harus mengimani rukun iman yang 6 dulu, bukan cuma satu ataupun sebagian. Jadi ada proses atau step by stepnya di situ teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke bab selanjutnya. Yang nomor 2, ya kan? Ada ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ya kan? Ibadah berasal dari abada ya'budu abdan. Artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Di paragraf ini teman-teman jelas banget ini faktual karena tadi ada definisi-definisinya, oke? Kemudian di sini juga mungkin masuk ke metakognitif juga sih. Mungkin masuk ke metakognitif karena ada hal-hal yang mungkin bisa diterapkan oleh siswa ataupun siswi gitu loh. Kita bahas selanjutnya ada Al-Quran menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku gitu loh. Jadi ya emang kita diciptakan ya udah buat beribadah doang gitu loh. Nah, kemudian teman-teman
kita bahas bab berikutnya, paragraf berikutnya. Manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena meyakini bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah. Karenanya manusia sepenuhnya sadar bahwa seluruh alam membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran pada kebutuhannya pada Sang Pencipta inilah yang kemudian mewujudkan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali karena memang Allah menciptakan kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya, karena manusia hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah, bukan selainnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau Allah kami menyembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Di paragraf ini teman-teman, gue nemuin faktual. Oke, ada definisinya. Kemudian gue nemuin prosedural juga karena ada step by stepnya juga di situ. Kesadaran pada kebutuhannya pada Sang Pencipta, bla 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 dan lain sebagainya, sampai beribadah kepadanya. Itu menurutku masuknya ke prosedural. Nah, kemudian gue nemuin yang namanya metakognitif juga nih di sini teman-teman. Ada metakognitifnya walaupun sedikit, dan dari Quran surat Al-Fatihah itu sampai sampai terjemah itu masuknya ke konseptual karena dia masuk ke dalam dalil-dalil hadis isi kandungan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke macam-macam sifat ibadah. Ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, kemudian ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas dalam syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah artinya ibadah yang bersifat umum. Tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Ibadah ghairu mahdhah ada yang memang bentuknya adalah bentuknya adalah ibadah seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Selain itu, ibadah ghairu mahdhah pun juga berupa kegiatan umum tetapi menjadi bernilai ibadah karena diniatkan untuk mencari ridha Allah, seperti bekerja, mencari nafkah yang halal diniatkan sebagai ibadah. Dan itu juga masuk ke dalam ibadah ghairu mahdhah. Jadi kalau kita bahas di poin A dan B, itu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, mungkin menurut gue dia masuk ke faktual karena ada definisinya teman-teman. Nah, tapi untuk yang poin kedua ya, ghairu mahdhah, menurut gue dia ada sedikit metakognitif juga proseduralnya gitu loh. Karena ada poin-poin yang memang bentuknya adalah step by step ataupun langkah-langkah. Dan kemudian ya teman-teman, gue ngeliat ada metakognitif di mana karena di beberapa kalimat itu mengandung perintah bahwasanya kita juga harus mengimplementasikan itu gitu loh, mengimplementasikan ibadah ghairu mahdhah itu. Oke. Selanjutnya teman-teman, untuk mengatur dinamika kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, Al-Quran mengajarkan tata cara berinteraksi dengan sesama manusia yang biasa disebut sebagai hablum minan nas. Ini di PMI juga ada nih, di PMI ada. Dia masuk ke dalam NDP teman-teman. NDP atau nilai dasar pergerakan. Yang pertama itu tauhid, kedua hablum minallah, kedua hablum minal alam, dan kedua hablum minan nas, ketiga baru hablum minal alam. Nah, ini ketemu juga di sini. Ada hablum minan nas juga teman-teman. Artinya hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan hubungan atau interaksi manusia sebagai individu dengan Tuhannya biasa disebut dengan hablum minallah. Tuh kan ada lagi. Di mana dua jenis interaksi ini juga diatur oleh Al-Quran. Bagaimana caranya manusia bersilaturahmi, berjual beli, hutang piutang, dan lain-lainnya diatur oleh hukum Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran. Jadi di sini gue ngeliat yang pertama jelas ada faktual, ya kan? Dan oke teman-teman, ini ada hablum minan nas, ada hablum minal alam, tapi ini tidak termasuk konseptual menurut gue. Karena apa? Menurut gue ini dia tidak mengutip daripada nas Al-Quran ataupun hadis gitu loh. Ini hanya kalimat bahasa Arab aja. Jadi dia nggak masuk ke dalam konseptual. Gitu ya. Jadi ini faktual. Sama metakognitif juga ada, walaupun tipis. Kita lanjut ke teman-teman, kita bahas satu bab lagi.
karena waktu juga gue abis ini gue harus berangkat UAS ya kan. Gue hari ini UAS jam 10 teman-teman, dan sekarang udah jam 9.37. Oke, kita bahas terkait dengan akhlak teman-teman. Secara etimologi, akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluk. Secara terminologi adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak bisa diartikan sebagai etika atau moral. Akhlak merupakan suatu fondamen penting dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa tujuan diturunkan beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Dari paragraf yang di atas teman-teman, kita belum jangan singgung dulu. Yang 2 paragraf di atas itu ada faktual karena membahas terkait dengan definisi teman-teman, dan kemudian ada proseduralnya juga. Kayaknya bukan prosedural tapi lebih ke arah metakognitif. Karena ada kalimat yang memang berisikan perintah untuk mengimplementasikan terkait dengan akhlak gitu loh. Dan juga tadi ada mengutip hadis Nabi, itu masuk ke dalam konseptual. Kenapa yang tadi hablum minanas hablum minallah itu nggak masuk ke konseptual, sedangkan ini masuk? Ya balik lagi gue bilang di awal teman-teman, yang masuk ke dalam konseptual itu dalil-dalil yang sumbernya dari Al-Quran kah atau mungkin dari hadis, seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi sedikit lagi teman-teman. Ada paragraf berikutnya, Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam tentang akhlak mulia, di mana Nabi Muhammad SAW adalah model dan suri tauladan pelaksanaannya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mencerminkan ajaran Al-Quran sebagai perilakunya, sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak, maka Aisyah menjawab dengan mengatakan akhlaknya adalah Al-Quran. Ini dari paragraf ini aja menurut gua ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek faktual, ada definisi-definisinya gitu loh teman-teman. Dan kemudian di sini ada apa ya? Ada step by stepnya nih teman-teman. Step by stepnya itu apa? Ya tadi, ya Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya nih, baru dijawab. Ya kan, ditanya nih Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak Rasul. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab dan menyatakan bahwa akhlaknya adalah Al-Quran gitu. Jadi menurut gue ini masuk ke dalam prosedural. Juga mungkin bisa juga masuk sedikit ke dalam metakognitif. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Karena waktu juga udah mau jam 10, gue harus berangkat UAS juga. Mungkin kita bakal ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau teman-teman mungkin masih bingung atau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanya ke gue lewat komentar di bawah. Oke teman-teman ya. Baik, itu aja gue akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.